Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitana ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjutkan tentang fikih wudu. Kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu. Ada 6 fardunya: mencuci wajah, mencuci kedua tangan. Halaman 16 ya, halaman 16. Baik. Mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki, kemudian tartib berurutan, kemudian yang terakhir adalah mualat alias nyambung, ya, harus bersambung, tidak boleh terputus. Baik, sekarang kita masuk ke kewajiban wudu. Kewajibannya ada 2. Bedanya wajib sama fardu di sini apa? Fardu di sini kalau dia ditinggalkan maka wudunya batal. Maka wudunya batal. Dalilnya apa? Wailun lil aqab minan nar, ya, celaka bagi orang yang aqab tongkae masih garing, ya, masih kering, tidak kena air, maka dia diancam neraka. Kalau dia seandainya tidak membatalkan wudu, maka tidak akan ada ancaman neraka, ya. Tapi karena anggota ini harus kena semua, maka jika tidak kena maka maka dia membatalkan wudu. Nah, ini yang fardunya. Adapun wajibnya ini kapan batal? Jika sengaja ditinggalkan. Tapi kalau lupa tidak mengapa. Kalau lupa tidak mengapa. Adapun anggota wudu yang 4 tadi, wajah, tangan, kepala, dan kaki, ini tidak boleh lupa. Lupa maka wudunya batal. Adapun wajib, jika lupa tidak batal. Tapi kalau sengaja ditinggalkan maka wudunya batal. Nah, kewajiban wudu ada 2. Yang pertama, tasmiyah, membaca bismillah. Membaca bismillah, ya. Jadi tasmiyah itu membaca bismillah. Kalau basmalah itu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tasmiyah itu membaca bismillah. Kalau basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini kewajibannya adalah tasmiyah, bismillah, kemudian baru mulai. Yang kedua ghuslul kaffaini, ghuslu al-kaffaini thalathan. Ghuslul kaffaini thalathan, mencuci kedua telapak tangan. Ini kaf, namanya kaf, ya. Ini namanya kaf, kedua telapak tangan. Thalathan, 3 kali. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kapan? Liqaim, untuk yang bangun. Liqaimin min naumi lailin. Liqaimin, untuk yang bangun, min, dari naum, tidur, lailin, malam. Liqaimin min naumi lailin, bagi yang bangun tidur pada malam hari. Naqidun lil wudu, ya. Jadi tidur pada malam hari ini membatalkan wudu, ya.
Tidur pada malam hari membatalkan wudu. Adapun tidur di siang hari membatalkan wudu atau tidak? Tidur di siang hari. Ada yang membatalkan, ada yang tidak. Ya contohnya sing Jumatan ngantuk kan, tangi-tangi langsung sholat Jumatan tuh biasanya. Sing Jumatan ngantuk itu loh, ya. Khusyuk ternyata tidur. Atau pas wayah ngaji, wayah duha biasanya ngaji ahad pagi kan ana sing ngantuk ya, ahad pagi. Nah ngene iki iso gane sing ngantuk, soalnya 900 kabeh. Tapi nek wayah ahad sing ahad pagi ku wis wayah jam 10, jam 11 wis mulai ngantuk yo. Nah, apakah yang tidur seperti itu membatalkan wudu? Jawabannya tidak, ya jawabannya tidak. Jadi tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang terlentang atau nyamping. Tapi kalau duduk ya kokoh, maka ini tidak membatalkan wudu. Adapun yang malam, kenapa dia membatalkan wudu? Ya soalnya malam ini waktunya tidur. Jadi nggak ada orang malam itu tidur ringan tuh nggak ada. Ada nggak orang pas malam hari tidur ringan gitu? Mesti tidurnya terlelap. Itu tidur malam. Makanya tidur malam hari dia membatalkan wudu. Dan orang yang bangun tidur pada malam hari, maka sebelum tangannya dimasukkan ke air wajib dicuci tiga kali. Wajib dicuci tiga kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yadkhilahuma fi ina fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Jadi sesungguhnya kalian yang bangun tidur itu enggak tahu tangannya tadi di mana. Maka jika kalian bangun tidur hendaknya mencuci kedua tangannya qabla an yadkhilahuma fil ina, sebelum dimasukkan ke dalam air. Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu la yadri, tidak tahu di mana tangannya tadi ketika malam kemana, ya. Apakah dimasukkan ke sini atau ke belakang, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Makanya kalau bangun tidur malam maka tangannya dicuci, jangan-jangan ada najisnya. Sampai sini paham? Maka sebelum dimasukkan ke air, kan orang mau wudu mesti kan tangannya dimasukkan ke air, ya. Tangannya dimasukkan ke air. Maka sebelum dimasukkan ke air dicuci tiga kali. Ini wajib. Ya ini wajib. Ada pertanyaan? Nggih. Nah, kalau wudunya di kamar mandi apakah baca basmalah? Jawabannya kamar mandi ini ada dua macam. Ya. Kamar mandi yang sing wong sugih ya, dengan kamar mandi yang rakyat jelata. Nah, rakyat jelata kan biasanya kan baune kan di sini resik ora ono kene. Nah, kan ada kamar mandi yang menyisakan najis, ada kamar mandi yang najisnya enggak ada. Ada atau tidak? Iya. Maka yang kamar mandi yang model bersih, yang najisnya ini hilang, bersih, enggak ada, maka di situ enggak apa-apa baca bismillah di dalam. Ya, tapi kalau masih menyisakan najis di dalam maka tidak boleh membaca bismillah di dalam kamar mandi, apalagi yang kamar mandi yang umum. Biasanya kamar mandi umum itu kan biasanya orang masuk mendapati patung apa gitu, patungnya sedang begini gitu biasanya. Ini apalagi yang seperti itu, paham antum? Patung yang sedang duduk gitu. Ya, masuk ketika ternyata ada patung sedang duduk ya, sedang duduk. Ya ini jangan dibaca bismillah di situ. Paham atau enggak antum? Ya, itu jangan baca bismillah di situ. Ya, jadi bismillahnya tadi kalau kamar mandinya itu kamar mandi yang bersih, yang bersih. Taib. Ada pertanyaan lagi? Ya. Saya pernah melihat seseorang tidur kebetulan istirahat. Begitu bangun tidur dia langsung subuh. Bangun tidur langsung subuh. Tidur di masjid. Iya. Ya. Tidurnya nyamping, duduk, terlentang. Maaf, waktu itu saya lihat di Mina. Gimana? Di Mina. Di Mina. Iya, orang itu tidur sebelah saya sebelahnya. Begitu bangun kan, dia kan langsung ke subuh. Iya, kalau tidurnya terlentang, nyamping, maka ini perintahnya wudu lagi. Tidak langsung sholat. Bukan, itu bukan madhab apa Mina, bukan. Itu memang orangnya nggak tahu gitu aja.
Memang repotnya orang kita ini kalau ke sana dianggap semua yang di sana ini wali masalahnya. Gampang gawaan karo wong lho orang di Indonesia itu. Lihat turis wah gitu. Lihat orang luar wah gitu. Padahal dia manusia sama seperti kita gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Nggih. Kalau wudu itu yang lebih disunahkan yang air mengalir atau yang kita ngambil di sekolah? Yang penting airnya suci, Pak. Suci mensucikan dah itu cukup gitu. Tidak harus dia mengalir atau apa, yang penting dia airnya air yang asli dan suci mensucikan, bukan air yang tahir. Taib. Kemudian syarat-syarat wudu itu ada 6, antum lihat. Syarat ini ya, syarat ini sebelum dilakukannya ibadah wudu. Namanya syarat itu sebelum kejadian. Syarat itu sebelum kejadian. Kalau fardu itu yang ada di dalam kejadian. Kalau syarat yang sebelumnya. Nah, sebelum mengerjakan wudu maka harus ada 6 perkara ini. Apa saja? Yang pertama niat, ya, niatan wudu. Kalau nggak ada niatnya ya nggak sah. Ya misalnya sedang cuci muka, ya sedang cuci muka, diresiki rai ini mergo panas ya. Tiba-tiba, wes tak lanjut wudu ae. Ini nggak sah karena apa? Ketika tadi dia cuci muka itu niatannya apa? Cuci muka bukan untuk wudu. Berarti untuk wudu harus ada niat. Yang kedua tahuriyatul ma' wa ibahatuhu. Tahuriyatul ma'. Antum baca tahuriyatul ma' wa ibahatuhu. Sucinya air yang dipakai wudu tadi, wa ibahatuhu, dan dia air yang mubah, bukan air yang haram. Bukan air yang haram. Wa ibahatuhu. Air yang mubah, air yang mubah. Jadi statusnya air di sini apa? Statusnya 2, airnya tahuriyah, yang pertama air yang tahur, yang kedua airnya apa? Mubah. Ya. Jadi air itu punya 2 status. Kalau nggak mubah ya air haram. Ada nggak air yang makruh gitu? Antum pernah dengar gitu? Atau air wajib, air mustahab gitu? Ya, jadi intinya air kalau nggak haram maka dia mubah. Yang kedua dia harus suci dan mensucikan. Makanya kemarin kita belajar tentang jenis-jenis air. Karena terkait dengan apa? Dengan ibadah wudu. Makanya air ada 3 macam. Murojaah apa saja? Tahur, tahir, najis. Nah yang dipakai wudu yang mana? Yang tahur, yang tahur. Nah tahur kemudian mubah. Kalau dia haram, walaupun dia tahur, boleh dipakai berwudu atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya misal waktunya sholat, sudah sholat, kemudian golek air, kene mati banyune mati. Eneng toko buka, eneng galon. Langsung galonnya dijupuk ya, langsung dijupuk dike wudu. Sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Karena apa? Statusnya air tadi tidak halal. Ya paham ya? Jadi harus mubah dan tahur. Yang ketiga izalatu, menghilangkan, ma yamna, apa yang menghalangi, izalatu menghilangkan, ma yamna, apa yang menghalangi, wusulahu, sampainya air. Sampainya air, maksudnya sampai kemana? Sampai ke kulit. Karena air tadi harus sampai kemana? Ke kulit kita ini, harus sampai ke kulit. Berarti kalau ada penghalangnya seperti cat misalnya, cat itu menghalangi atau tidak? Menghalangi. Kalau apa misalnya? Kalau spidol, ada menghalangi, ada yang tidak. Ya intinya pokoknya semua yang menghalangi maka harus dihilangkan dari anggota wudu tadi. Tapi kalau ada cat di sini misalnya, harus dihilangkan? Dihilangkan atau tidak? Tidak, karena ini bukan anggota wudu, ya. Ini bukan anggota wudu. Berarti kalau ada cat di sini atau di sini misalnya, maka harus dihilangkan, ya. Karena dia anggota wudu. Taib. Apa? Tato itu menghalangi air. Menghalangi air atau tidak? Bisa masuk ke air. Bisa masuk ke kulit. Ya kalau bisa berarti dia tidak menghalangi. Ya, tidak menghalangi. Baik. Yang keempat tamyiz dan akal ya. Tamyiz itu anak usia ya sekitar 6-7 tahun.
akal itu dia tidak gila, ya, tidak gila. Yang kelima Islam, ya, ini syarat sah, ya, syarat sah. Adapun tamyiz dan akal ini syarat sah dan syarat wajib, ya, syarat sah dan syarat wajib. Islam ini syarat sah. Berarti niat, tahuriyah, izalah ini semuanya syarat sah semua, ya. Syarat sah. Niat, kemudian air yang suci, kemudian mubah, kemudian menghilangkan apa yang menghalangi air sampai ke kulit, ini semuanya syarat sah, ya, syarat sah. Tamyiz, akal ini syarat wajib dan syarat sah. Islam ini syarat sah, ya, syarat sah. Yang terakhir, izalatul kharij minas sabil, membersihkan al kharij, izalatul khariji, membersihkan, menghilangkan al kharij yang keluar minas sabil, dari jalur, ya, dari jalur. Jadi manusia mengeluarkan sesuatu itu dari dua jalur, kubul dan dubur, ya, dari dua jalur. Karena kalau mengeluarkan dari jalur mulut ini berarti sakit gitu loh, ya, berarti apa? Sakit, ya. Tapi mengeluarkannya dari mana? Jalur kubul dan dubur. Itu normalnya manusia, mengeluarkan dari kubul dan dubur. Nah, yang keluar dari dubur dan kubul ini dihilangkan, ya, dibersihkan, disucikan, ya, disucikan. Jadi kalau itu belum dibersihkan, ya berarti nggak boleh wudhu, nggak bisa, ya, tidak bisa wudhu. Dan keluarnya sesuatu tadi dari dua jalan tadi, itu yang menyebabkan dia wajib wudhu. Berarti ini syarat apa? Syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah dan syarat wajib. Baik. Kemudian sunnahnya wudhu, ya, sunnahnya di situ ada 6. Yang pertama siwak, ya, siwak. Yang pertama siwak. Yang kedua tartibul fardil wahid, mengurutkan fardu yang satu. Tapi saya terangkan satu persatu. Ya, siwak. Siwak ini antum sudah tahu siwak itu seperti apa? Siwak itu ada 5 tingkatan, ada 5 urutan. Yang pertama pakai akar pohon arak. Pohon arak antum tahu? Pohon siwak. Pohon siwak itu akarnya yang dipakai apa? Yang dipakai siwak. Dan ini akar yang basah, bukan akar yang kering. Makanya yang antum beli di toko-toko yang apa, buntelan plastik itu sudah jelek biasanya, sudah bukan siwak yang basah lagi, itu sudah yang apa, sisa-sisa gitu. Berarti akar yang basah, kalau itu yang pertama. Yang kedua pakai dahan pohon siwak, dahannya, ya, diputik, langsung kemudian dilembutkan, kemudian dipakai bersiwak, itu bisa, itu bisa. Yang ketiga, urutan yang ketiga, kalau akar tadi nggak ada, dahan tadi nggak ada, maka pakai pohon apapun yang dia ini wangi. Pohon yang wangi di sini apa? Cendana masuk digawe siwakan saja. Itu kan untuk wangi-wangian kan, untuk wangi-wangian cendana. Minyak kayu putih wangi dahannya, pohonnya wangi, ya berarti bisa. Panas, pahit. Enggak, maksudnya kalau dipakai ini dia keluar wangi-wangiannya gitu loh. Belum pernah nyoba, ya dicoba aja. Pokoknya intinya pohon-pohon yang bisa dilembutkan, kemudian dipakai apa? Dipakai bersiwak. Itu yang nomor 3 itu. Itu nomor 3. Ya intinya berarti kita perlu menanam pohon-pohon yang wangi-wangi kayak gitu. Biar nanti kita bisa bersiwak pakai apa? Pakai pohon-pohon tadi. Yang keempat, kalau 1, 2, 3 nggak ada, lagi nganggo sikat gigi. Ini nomor 4 nih. Lagi nganggo sikat gigi. Nah,
Yang papat iki gak ono, berarti pindah kemana? Ya pakai ini jurus terakhir. Ini jurus terakhir. Ojo diguyu ki ibadah iki. Ya sama saya kan regowo sikat ya, berarti kok nek wudu ya kudu ngono carane. Sadurunge wudu digosok-gosok dhisik ya. Ya digosok-gosok dhisik atau pas ketika wudu tadi digosok-gosok itu sunnah. Ya itu sunnah. Namanya sunnah itu ibadah. Itu adalah perkara ibadah. Jadi yang enggak usah sungkan. Apalagi siwak ini ibadah yang dia sifatnya sering dilakukan dalam sehari. Apa mlebu omah metu bojone siwakan dhisik misale. Apa salat siwakan. Ambune berubah nganggo siwak. Jadi ibadah siwak ini dalam sehari itu berkali-kali, Pak. Cuma dalam ilmu kedokteran mergo siwak diganti sikat gigi sedina ping pira? 2 3 wis iku tok. Nah, akhirnya gara-gara adanya benda ini umat Islam jadi hijrah dari apa? Hijrah dari siwak. Padahal siwak ini ibadah besar. Bahkan Nabi SAW sampai mau meninggal pun itu ambil apa? Ambil siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar, diambil kemudian dipakai bersiwak. Bahkan diriwayatkan apa? Fama ra'aituhu yastaku bisiwakin ahsana minhu. Jadi Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak indahnya melebihi siwak yang ketika meninggal ini. Ya artinya Nabi itu bersiwak hampir dalam segala kondisi. Ya, hampir dalam segala kondisi. Nah, gara-gara adanya benda ini, umat Islam jadi apa? Meninggalkan ibadah siwak. Nah, jadi siwak itu disunahkan dalam wudu, kemudian menjelang sholat juga disunahkan bersiwak. Nah, antum mau sholat ya, misalnya sholat sunnah, golek siwak reneng, apa gini gitu. Ya enggak, ini dipakai kalau pakai apa? Air. Jadi siwak tadi itu dengan cara apa? Mulutnya dibasahi dan tangannya juga dibasahi. Ojo garing langsung dilebokno ngene. Dibasahi, makanya disunahkan bersiwak pakai apa? Siwak yang basah karena dia fungsinya apa? Untuk apa istilahnya? Garing wangi gitu loh. Untuk menjadikan wangi biar bau mulutnya hilang gitu. Nah garing kan nanti nggak ada perubahan itu. Kalau garing nggak ada perubahan. Taib. Itu siwak ya, ada 5 tingkatan kan, ada 5 tingkatan. Itu perlu diingat-ingat itu. Jadi intinya dalam ketika wudu antum nggak bawa sikat gigi ya berarti pakai apa? Pakai tangan. Berarti di sini kalau bisa antum karena donaturnya di sini banyak, ya usahakan beli pohon siwak, ditanam di sini. Biar jadi sunnah, Pak. Biar jadi sunnah ditanam di sekitar sini. Ini lahannya alhamdulillah banyak. Biar nanti untuk jamaah sendiri ya, untuk jamaah. Apalagi kalau pohonnya bisa besar gitu. Besar tinggi menjulang tinggi gitu ya. Karek mude enak gitu loh. Nek mude aja ditugel ngene, Pak. Nggawa peso atau bawa gunting ben gak ngerusak pohone. Enggak diputak-putak ala ngerusak pohone. Baik, yang kedua tartibul fardhil wahid. Ya, jadi untuk tadi kan fardunya ada 4 kan? Ada 6. Ya, ada 6. Ada wajah, tangan, kepala dan kaki. Nah, untuk setiap fardu ini harus diurutkan. Misalnya tangan, berarti tangan kanan dulu baru tangan kiri. Tangan kanan 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Ya, itu namanya tartibul fardil wahid. Jadi fardu yang satu tadi diurutkan. Berarti kanan dulu baru kiri. Kalau wajah ada tartibnya atau tidak? Misalnya tekan dhuwur dhisik lagi kok ngisor ngono. Enggak ada. Ya wajah cuma satu tartib. Kemudian wes isa tak barne dhisik. Kemudian kepala juga itu enggak ada tartibnya. Yang ada tartibnya berarti cuma tangan sama kaki tok. Ini diurutkan, kanan dulu baru kiri. Boleh enggak kiri dulu baru kanan gitu? Ya jawabannya boleh, cuma dia menyelisih sunnah. Sunnahnya apa? Kanan dhisik lagi kiri. Yang ketiga takhlilu sya'ril kathif wal asabi'. Menyela-nyela sya'ar itu rambut, kathif itu yang ketel. Ketel itu berarti lebat. Ya lebat. Menyela-nyela rambut yang lebat maksudnya ini jenggot, ya, jenggot yang lebat, wal asabi' dan jari jemari ya di sela-sela kayak gini. Ya di sela-sela. Ini sunnahnya.
Yang keempat, at-tatslits, serba 3 kali. Maksudnya serba 3 kali untuk anggota yang dicuci. Adapun anggota yang diusap berarti berapa? 1. Ini kaidah. Kalau ada yang diusap berarti cuma 1. Kalau ada yang dicuci berarti berapa? 3 kali. Itu dalam semua hal. Yang kelima, az-zikrul warid ba'dahu, membaca zikir al-warid yang datang ba'dahu setelah melakukan wudu. Zikirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang keenam, ghuslul kaffain, mencuci kedua tangan. Kapan dicucinya? Sebelum wudu. Kapan cuci tangan ini menjadi wajib? Mencuci kedua telapak tangan jadi wajib? Bangun tidur malam. Ya. Tapi kalau wudhu biasa, berarti cuci tangan ini apa? Sunnah. Ini furud, wajibat, syarat dan sunnah dalam ibadah wudhu. Tapi ada pertanyaan? Oke? Diulang dari awal karena batal dia. Karena batal. Iya, namanya batal kan tadi yang sudah dikerjakan nggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Iya, itu diulang dari awal. Ya. Tangannya dicuci, bismillah dulu, tangannya dicuci, kemudian baru kumur-kumur dan seterusnya. Taib. Nggih. Nggih. Boleh. Yang penting apa? Belum kering. Tapi kalau sudah kering, ya ketok garing, berarti apa? Diulang. Ya, diulang. Taib. Nggih. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu Anda gitu. Ya, sebisanya. Karena itu syarat wudu, jadi menghilangkan benda-benda yang menghalangi masuknya air tadi ya semampu kita. Ya, yang penting kita sudah berusaha, yaitu kemampuan kita di situ. Allah alam bisawab. Taib. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Nggih. Bedanya apa? Tartibul fardil wahid sama tartibul furud itu. Furud itu kan di antara fardunya kan? Tartib di antara fardu berarti wajah dulu, tangan, kepala, kaki. Kalau fardul wahid, fardu yang satu. Fardul wahid maksudnya tadi kan fardunya berapa? Ada 6. Berarti satu yang fardu tadi diurutkan. Ya, kanan dulu baru kiri. Itu bedanya al-furud dengan al-fardu al-wahid. Baik. Pertanyaan lagi? Bismillah di dalam kamar mandi yang bergaul nanti. Dibaca dalam hati boleh. Dibaca dalam hati ini namanya bukan membaca ya, karena membaca itu dengan mulut. Ya, itu batin enggak. Ya. Karena membaca itu dengan mulut. Berarti intinya tadi ya tidak membaca karena ada larangan gitu aja. Ya. Karena di sini berkumpul antara larangan dengan sunnah. Kalau berkumpul antara larangan dengan sunnah maka kaidahnya apa? Yang larangan dihindari daripada mengambil yang sunnah. Dan kaidahnya juga darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menangkal keburukan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Itu kaidahnya. Allah alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.